Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Rizal Firmansyah. Di kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi dan ingin bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena malam hari ini saya barusan mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira apakah itu? Ya, saya barusan mendapatkan pemberitahuan seperti ini di channel YouTube saya. Ya, Rizal Firmansyah hendak ini menjadi partner YouTube. Selamat datang di program partner YouTube. Intinya saya sudah diterima di YouTube AdSense. Yes. Ya, jadi ini yang ingin saya bagi kepada semuanya aja. Kenapa saya bisa mendapatkan fasilitas YouTube AdSense ini, program partner YouTube AdSense ini dengan lebih cepat daripada yang lain ya, channel-channel saya yang lain maksudnya, yang sudah saya buat riset. Nah, kalau Anda penasaran, simak terus video ini sampai habis biar Anda paham ya. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video terbaik dari kami ya, dari saya. Termasuk ketik komentar Anda kalau ada pertanyaan yang kurang paham, nanti untuk bisa saya jawab dan saya buatin video yang lainnya. Nah, oke, jadi gini caranya untuk mendapatkan fasilitas monetisasi seperti di channel saya ini ya. Ya, ini Rizal Firmansyah. Kali ini di YouTube studionya sudah ada monetisasi aktif seperti ini guys. Ya, sudah ada lambang dolarnya. Jadi kita bisa mendapatkan ngumpulin cuan dolar dari AdSense. Nah, ada 3 hal yang saya lakukan ternyata berhasil bisa membuat sebuah channel cepat dimonetisasi oleh YouTube. Cara yang pertama adalah kumpulin subscriber sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang pertama. Makanya di channel saya yang ini guys, itu subscribernya ada 20.000 guys. Nah, bagaimana cara ngumpulin subscriber sebanyak-banyaknya? Kita upload konten yang viral, yang meskipun itu agak melanggar hak cipta, tapi kita harus patuhi dengan menyertakan deskripsi di deskripsi video itu, supaya kita nggak begitu betul-betul ngeplek, comot, dan upload ulang gitu. Bukan begitu. Nah, bagaimana caranya? Triknya seperti ini guys. Anda bisa lakukan hal yang saya sampaikan ini ya. Jadi ketik aja di YouTube lagu Indonesia Santai Malam Hari misalnya. Nah, di sini ada banyak lagu-lagu kan. Ini ngapain gitu loh ya, orang kok ngupload kemudian udah lagunya itu sama dengan yang lagu ori, pasti kena hak cipta ya kan. Terus playlistnya banyak, ternyata mereka ngumpulin subscriber guys. Nah, kalau ngumpulin view oke, bisa jadi, akan tetapi pasti akan terjadi masalah ketika dia ajukan YouTube AdSense-nya kalau misalnya itu kena hak cipta. Makanya tujuannya dia hanya mengumpulkan subscriber aja. Jadi dia upload konten viral, terus nanti dapat subscriber yang banyak, misalnya sampai 20.000 kayak punya saya ini ya. Nah, langkah yang kedua setelah kita upload konten viral untuk kumpulkan subscriber, langkah yang kedua, hapus konten viral yang melanggar hak cipta tersebut ya. Jadi kalau Anda sudah buat konten, misalnya kalau kumpulan lagu-lagu gitu ya, kan desainnya sudah beda nih, jadi nggak ngeplek gitu loh ya. Desainnya udah beda, ada playlistnya, terus kemudian ada deskripsi video itu, ada judul penyanyi dan penciptanya misalnya, terus link video aslinya misalnya. Nah, jadi sudah kita berusaha untuk menampilkan yang enggak bener-bener kita nggak ada izin misalnya, tanpa izin sama sekali buat lagu seperti itu misalnya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Nah, setelah udah dapatkan subscriber yang banyak, sekali lagi Anda hapus konten itu untuk membersihkan, menyiapkan konten channel YouTube kita menjadi channel monetisasi. Nah, jadi kalau kita sudah hapus ya konten kita misalnya yang melanggar hak cipta, maka di sini nanti akan berkurang. Misalnya ini contoh ya, ini di channel saya Komunitas Blogger Indonesia, misalnya subscriber aja Anda sudah melampaui 1000 misalnya, udah 10.000 atau 20.000, terus misalnya di sini sudah 4.000 jam tayang atau lebih. Ketika Anda hapus konten yang berhak cipta tadi, pasti akan nol lagi atau akan lebih mendekati nol misalnya, karena nggak ada lagi konten yang nggak viral misalnya. Syukur-syukur Anda bisa barengin dengan konten viral yang nggak melanggar hak cipta, jadi nggak sampai habis nanti jam tayang. Nah,
Kita seperti yang kita ketahui, untuk mendapatkan YouTube AdSense kita harus mengumpulkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang ini dalam waktu 1 tahun guys. Jadi ada banyak yang gagal paham. 4000 jam tayang tuh, loh punya saya kemarin udah mendekati 4000 ya, tiba-tiba berkurang sendiri, padahal saya nggak ngapus konten sama sekali. Itu karena terjadi, misalnya sekarang tanggal 28 April ya, tahun 2022, tanggal 28 April tahun 2021 itu akan dalam 24 jam akan dihapus, diganti yang 1 jam 24 jam yang hari ini. Makanya jangan sampai kita nggak update konten. Kalau ingin serius di YouTube AdSense harus update konten yang rutin gitu ya, meskipun nggak setiap hari, minimal seminggu sekali lah. Oke, jadi itu caranya. Setelah kita hapus ya, yang ketiga kita balikin viewersnya biar jadi 4000 jam tayang lagi dengan cara update konten ori yang unik untuk cari viewers, seperti punya saya ini misalnya vlog dan tutorial. Nah, vlog dan tutorial saya berhasil membuat kembali ke 4000 jam tayang dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun saya bisa membuat channel YouTube saya ini bisa dimonetisasi oleh YouTube AdSense. Nah, itu saja sih guys. Jadi apa yang saya lakukan hanya 3 hal itu tadi. Jadi buat konten yang viral untuk kumpulin subscriber, yang kedua hapus konten yang melanggar hak cipta tadi yang viral, terus yang ketiga untuk kembalikan viewers kita update konten yang ori dan unik ya, yang bersesuaian dengan konten yang kita hapus tadi kalau bisa. Misalnya nih, kalau Anda nantinya ingin membahas dimonetisasinya ya, di konten yang asli nanti yang ori, Anda ingin buat konten yang untuk usia anak muda, konten teknologi, konten tentang kisah cinta atau apa, macam-macam lah. Berarti Anda posting lagu-lagu Indonesia anak muda gitu ya. Atau misalnya Anda nanti pengen bahas konten kesehatan, konten tips-tips keluarga, berarti yang Anda upload konten viralnya yang lagu-lagu kenangan, lagu-lagu slow rock atau lagu-lagu apa namanya, memories, lagu memories ya, slow rock atau memories. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak melanggar peraturan Google juga, tidak melanggar peraturan YouTube juga, karena saya ingin berbagi. Karena ini berhasil, ternyata yang saya lakukan trik ini supaya bisa cepat diterima oleh YouTube AdSense. Ya, kenapa kok sampai sekarang ada banyak lagu-lagu Indonesia santai malam ya, lagu Indonesia santai sore, lagu Indonesia santai pagi? Karena memang YouTube juga membutuhkan konten seperti itu untuk konten YouTube musiknya ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk cari subscriber. Oke, saya Rizal Firmansyah. Jangan lupa tulis pertanyaan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan, bisa saya jawab nanti, atau saya buatin video tutorial yang lain, atau bisa saya jawab di komentar balasan. Ya, kita akan tambah silaturahim ya. Saya Rizal Firmansyah. Bye bye, Dreams.